Yohanes pasal 20. Pergi ke kubur yang kosong. Ayat 1, pada hari pertama dari minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, Maria Magdalena datang ke kubur dan melihat bahwa batu itu sudah disingkirkan dari kubur. Lalu ia berlari dan datang kepada Simon Petrus, dan kepada murid yang lain yang dikasihi Yesus, serta berkata kepada mereka, "Mereka telah membawa Tuhan pergi keluar dari kubur itu, dan kami tidak mengetahui di mana mereka meletakkannya." Sebab itu keluarlah Petrus, dan murid yang lain itu, dan tiba di kubur. Maka keduanya pun berlarilah bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, dan tiba lebih dahulu di kubur. Tanda-tanda kebangkitan. Ayat 5, sambil membongkok, ia melihat kain kafan itu terletak di situ, namun ia tidak masuk. Maka tibalah Simon Petrus mengikuti dia, lalu ia masuk ke dalam kubur itu serta melihat kain kafan itu terletak di sana. Sedang sapu tangan yang tadinya ada di atas kepala Yesus, tidak terletak bersama dengan kain kafan itu, tetapi terpisah, terlipat di tempatnya sendiri. Kemudian masuklah juga murid yang lain itu, yang tiba lebih dahulu di kubur, dan ia melihat lalu percaya. Sebab mereka itu belum mengerti Alkitab, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu murid-murid itu pulang kembali ke rumahnya sendiri. Maria Magdalena celik dan melihat Yesus. Ayat 11, tetapi Maria berdiri di luar dekat kubur itu, menangis. Sementara ia menangis, ia membongkok melihat ke dalam kubur itu. Dan dilihatnya dua malaikat berpakaian putih sedang duduk, satu di kepala, dan yang lain di kaki, di mana tubuh Yesus dibaringkan. Lalu mereka berkata kepadanya, "Hai perempuan, mengapa engkau menangis?" Ia berkata kepada mereka, "Sebab mereka telah mengambil Tuhanku, dan saya tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Dan sesudah mengatakan hal ini, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Maka Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria mengira bahwa ia adalah penunggu taman, ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau engkau telah membawanya pergi, katakanlah kepada saya di mana engkau meletakkan dia, maka saya akan mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Ia berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni," yang berarti, Guru. Yesus berkata kepadanya, "Jangan menyentuh aku, sebab aku belum naik kepada Bapa-Ku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapa-Ku, dan Bapamu, dan kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maka tibalah Maria Magdalena, dan mengatakan kepada murid-murid itu bahwa ia telah melihat Tuhan, dan bahwa ia telah mengucapkan hal-hal ini kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, lalu pada petang, pada hari yang sama, yaitu hari yang pertama dari minggu itu, ketika pintu-pintu tertutup, dan murid-murid sedang berhimpun di tempat itu sebab takut akan orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengahnya, dan berkata kepada mereka, "Sejahtera bagimu." Dan ketika ia mengatakannya, ia menunjukkan kepada mereka tangan-tangan dan sampingnya, lalu bersukacitalah murid-murid itu ketika mereka melihat Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka lagi, "Sejahtera bagimu. Sebagaimana Bapa sudah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan ketika ia sudah mengatakan hal ini, ia menghembusi mereka, dan berkata kepadanya, "Terimalah Roh Kudus. Barang siapa yang kamu ampuni dosanya, maka dosanya pun diampuni. Tetapi jikalau kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosanya." Thomas melihat Yesus. Ayat 24, tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid, yang dipanggil Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang. Karena itu, murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Kalau saya tidak melihat bekas paku di tangannya,
dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam sisinya, saya tidak akan percaya." Murid-murid dan Thomas melihat Yesus. Ayat 26, maka 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berhimpun kembali di dalam rumah itu, dan Thomas pun ada bersama-sama dengan mereka. Selagi pintu tertutup, Yesus datang, dan berdiri di tengah-tengah serta berkata, "Sejahtera bagimu." Lalu berkatalah ia kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu ke sini, dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke sampingku, dan janganlah tidak percaya, tetapi percayalah." Lalu Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Thomas, sebab engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang belum melihat, tetapi sudah percaya." Maksud Injil ditulis. Ayat 30, dan sesungguhnya banyaklah tanda-tanda lain yang diperbuat Yesus di hadapan murid-muridnya, yang tidak ditulis di dalam kitab ini. Tetapi hal ini dituliskan, supaya kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah, dan supaya kamu yang percaya itu beroleh hidup di dalam namanya.